Menurut Anda, kedua pasangan ini lebih banyak nyambungnya atau lebih banyak kemungkinan konfliknya? Ya, kita baru hipotesa ya. Hipotesa tuh nanti bisa betul, bisa salah. Tebak-tebakan aja dulu. Lebih banyak potensi nyambungnya atau konflik? Nanti kalau kita lihat di sini, ya nanti pas kita udah membahas tanda-tandanya, kita akan melihat bahwa di sini itu sebenarnya berpotensi konflik. Tapi ingat, konflik itu berpotensi konflik sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik kalau kita paham ya perbedaannya. Nanti kita lihat ya kenapa yang ini berpotensi konflik. Sekarang kita coba tes berikutnya, yang kedua. Nah, ayo, kalau ini apa? Kalau tadi kan kanan teratur, yang kiri kurang, yang kanan sistematis, yang kiri kurang. Kalau ini, coba kalau misalnya menikah nih, berpotensi lebih ke arah langgang, ini profilnya ya. Atau ada potensi konflik. Kalau konflik kemungkinan karena apanya? Nah, di sini sebenarnya ada potensi konflik meskipun kelihatannya mirip ya. Yang kiri ini nanti kita lihat ini lebih ke arah dependent, tergantung orangnya. Sementara yang kanan di satu sisi ini adalah tipe orang idealis. Kelihatannya nyambung nih ya. Ini akan idealis ke sini. Cuman di sisi lain yang kanan juga itu tipe yang membutuhkan perhatian. Yang kalau nggak diperhatikan itu bisa muncul konflik, marah dan sebagainya gitu. Jadi di sini sebenarnya bisa nyambung tapi ada konflik di situ. Menurut Anda, kalau ini menikah, apa yang kemungkinan terjadi? Baik-baik saja atau ada yang perlu diantisipasi? Kalau kita lihat di sini, ini dua-duanya tipe yang immature atau masih inkonsisten, ya, masih belum bisa diandalkan. Jadi meskipun misal umurnya ini udah umur 30 tahun misalnya, tetap aja berarti di sini adalah immaturity-nya itu yang perlu dilatih, yang perlu dikembangkan. Karena kalau tidak, itu khawatirnya ketika ada konflik, meskipun konfliknya itu konflik sederhana, simple, itu bisa sulit nanti penyelesaian masalahnya. Ya. Satu lagi kita tes. Nah, kalau ini seperti apa? Nyambung baik-baik saja atau ada yang perlu diantisipasi nih? Nah, kita lihat di sini dua-duanya tadi pertama betul ya, dua-duanya ini adalah tipe orang yang pede, yang mature, yang lebih yang matang dibandingkan sampel sebelumnya. Namun, kalau kita perhatikan lebih lanjut, ini dua-duanya tipe dominan ya, betul ya. Ini barusan Mas Windu ya. Dua-duanya tipe dominan. Nah, ketika dua-duanya dominan, itu perlu diantisipasi juga, yaitu apa? Dua-duanya sama-sama ingin ngatur, ingin mengarahkan. Biasanya ini muncul kalau ya contoh ya, kalau nanti kita lihat itu salah satunya misalnya dua-duanya anak pertama itu bisa. Atau kalau pakai tes psikogeometrik dua-duanya segitiga misalnya. Nah, itu perlu diantisipasi. Nah, sehingga kalau kita melihat sampai sini, menurut Anda penting nggak untuk mengetahui karakter atau calon pasangan? Ada dua tipe nih. Yang satu adalah tipe yang secara personality itu saling memahami, ya. Itu biasanya enak meskipun konfliknya itu besar. Wah, kayaknya konfliknya tuh pelik gitu, tapi mereka bisa menyikapinya lebih jelas. Meskipun misal ya, ujung-ujungnya misalnya harus berpisah, berpisahnya pun itu jelas gitu ya, dengan clear, dengan enakan gitu. Nah, tapi kalau ketika karakter personality-nya itu nggak nyambung, wah itu masalah sedikit aja, masalah kecil tuh bisa membuatnya jadi konfliknya luar biasa sekali. Masalah pulpen nggak ketemu aja bisa meledaknya tiba-tiba, ya bisa meledaknya luar biasa. Atau masalah pintu, si A pengen, misalnya suaminya pengen pintunya dibuka, si B istrinya misalnya ingin pintunya ditutup, itu aja bisa menjadi konflik yang luar biasa. Ya. Tahu kan ya perbedaan laki dan perempuan, kayak misalnya contohnya gini. Pria itu, nanti kita bahas ya, itu biasanya dalam otaknya lebih banyak solving, ya menyelesaikan masalah. Sementara perempuan itu lebih ke empati, lebih ke melindungi. Nah, ini ada satu contoh kasus nih. Suatu hari ada suami istri, dia punya bayi, ya bayinya ini nggak bisa tidur karena panas, ya gitu. Ini nggak punya AC ya gitu, panas gitu. Nah, dalam otaknya pria itu ketika ini panas, nggak bisa tidur, maka yang terpikir adalah bagaimana penyelesaiannya, yaitu buka pintu dan buka jendela sehingga angin masuk, ya. Masuk akal ya. Nah, sementara si istrinya berpikir berbeda. Pintu dan jendelanya itu jangan dibuka, ditutup. Karena apa? Di luar itu banyak debu dan banyak nyamuk. Jadi takutnya masuk nanti
kesian bayinya. Nah, kalau kita lihat argumen dari dua-duanya itu betul, laki-laki betul, perempuan juga betul, cuman berbeda. Nah, kalau misalnya secara personality-nya ini nggak nyambung, wah itu bahaya ya, dua-duanya karena masalah sepele itu aja bisa menjadi konflik yang luar biasa gitu. Kalau yang nyambung gimana? Ya mungkin didiskusikan ya. Oh kayak gitu ya. Ya udah kalau gitu, oke, kata cowoknya, kita tutup aja pintunya, saya yang kipas-kipasin. Nah itu kan bisa menjadi lebih win-win solution ya, meskipun laki-lakinya harus kipas-kipasin. Nah jadi ini penting ya, penting banget. Ya. Nah sebelum masuk ke tanda-tanda dalam grafologi, tanda-tandanya itu kita coba lihat dulu nih ya, mengenal lebih dahulu tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Ada banyak sekali ya, sumber-sumber yang menjelaskan tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Tujuan dari mereka itu bukan untuk mendiskriminasi antara laki-laki dan perempuan, melainkan adalah ternyata ketika kita itu paham bahwa kita itu berbeda, kita itu bisa menjadi lebih bijak. Ya gitu, hampir semua sumber-sumber ini menyatakan hal yang sama. Bahwa kalau kita itu tahu bahwa kita itu berbeda, itu kita akan relatif lebih bijak dibandingkan kita itu beranggapan bahwa semua itu sama. Bahwa kamu itu sama saya. Ya. Saya itu misalnya bisa suka matematika, kamu juga harus suka matematika. Ketika saya itu bisa menyelesaikan masalah atau memahami tentang suatu masalah itu dengan cepat, kamu juga harus seperti itu. Nah itu bahkan semakin banyak konflik nantinya. Contoh misalnya ini yang kemarin saya kirim ya fotonya, buku Men from Mars, Women from Venus. Kemudian ini buku John Gray ini Men Are from Mars, Women Are from Venus itu very recommended ya. Bahkan itu kalau Anda cari tentang cowok dan cewek, hampir sebagian besar banyak berpatokannya ke John Gray ini. Karena apa? Beliau itu menurut saya baca banyak buku, beliau itu salah satu penulis yang pintar sekali dalam membuat ilustrasi. Ya, saya nanti mengutip dan saya akan sharing pada Anda juga dari John Gray ini ya, sehingga setidaknya Anda bisa kebayang nih, terutama Anda yang sedang mencari jodoh ya gitu, bagaimana untuk bisa lebih mendapatkan si dia ya. Ini bagus banget nih. Kemudian ada lainnya seperti male brains ya, female brains, kemudian the female brains, kemudian act like a lady and think like a man. Kemudian ada ini ya, interesting differences between a male brain dan female brain ya. Kita coba lihat contoh-contohnya. Nah, kita coba ini dulu nih ya, dari yang Men from Mars and Women from Venus. Sedikit cerita sebelum membahas tentang pria dengan guanya dan wanita dengan berbaginya. Mungkin di antara Anda ada yang sudah ini ya, ada yang sudah baca gitu ya. Mungkin ada juga yang belum. Saya akan sharing nih. Ini penting banget ya. Jadi ceritanya, ilustrasi yang mudahnya seperti ini. John Gray mengilustrasikan bahwa zaman dulu kala itu laki-laki itu hidupnya di Mars dan perempuan itu hidupnya di Venus. Ya, selama ribuan tahun turun-temurun ceritanya seperti itu. Ini ilustrasinya. Nah, kehidupan di Mars itu mereka tuh orangnya tipe pekerja keras, kerja ya gitu. Kemudian suka bikin sesuatu, suka bikin bangunan apa dan sebagainya, itulah tipe-tipe di Mars. Beda dengan yang di Venus. Yang di Venus itu tipenya tipe harmonis, tipe yang akrab, lebih sukanya tuh bercocok tanam, miara kelinci, misalnya seperti itu ya. Nah, dua-duanya sama-sama berkembang dengan perbedaannya masing-masing. Nah, kemudian khas dari tipe Mars ini ya, itu ketika lagi bekerja nih bersama-sama, kemudian ada masalah, misal ada satu laki-laki itu dia lagi ada masalah gitu, secara otomatis, secara instinktif dia itu akan pergi ke guanya ya. Jadi mereka itu punya guanya, pergi udah aja misah aja sendiri ke guanya gitu. Nah, teman-teman yang lain dia tahu oh ini lagi ada masalah nih, ya udah didiemin aja, dia pergi ke guanya sendiri. Nah, nanti secara ajaib ya, laki-laki itu masalahnya itu akan menghilang sendiri. Jadi ketika dia itu menyendiri, punya waktu untuk sendiri gitu di guanya, itu masalahnya semakin reda dan akhirnya dia kembali lagi ke produktivitasnya dan disambut sama yang lainnya, terus aktif lagi ya, tiba-tiba semangat lagi. Itu adalah yang pria. Beda dengan yang wanita. Wanita itu ya di Venus itu enggak. Ketika dia itu ada masalah, misalnya lagi grup gitu, kemudian ada masalah,
itu secara instingtif yang lain tuh akan memperhatikan yang ada masalahnya ini, kemudian berhenti dari aktivitasnya, cocok tanamnya, berhenti semuanya, langsung mereka membuat lingkaran. Bikin lingkaran dan udah gitu duduk bersama-sama, udah gitu diskusi. Ya gitu. Kamu kayaknya lagi ada masalah ya, ayo coba yuk cerita gitu. Terus seperti itu digali, ya gitu. Sampai semakin banyak perempuan ini menceritakan masalahnya, tiba-tiba mukanya tuh kembali lagi jadi senyum, ya, jadi ceria lagi, jadi harmonis lagi. Kemudian udah pelukan sama yang lain dan akhirnya kembali lagi aktivitas lagi, ya gitu. Nah, dua-duanya itu berbeda. Ya, nanti ada juga yang ini ya, yang karet gelang dan sebagainya ilustrasinya. Nah, singkat cerita, suatu saat Mars ini dia ngelihat bikin peralatan canggih dan ngelihat teropong ngelihat ada planet lain, kok itu ada penduduk yang cantik-cantik ya di Venus itu gitu. Kemudian Venus juga cerita berkembang ya sampai akhirnya Mars ini datang ke Venus dan akhirnya bergabung di sana ya. Dua-duanya saling saling wow ya, excited. Ternyata ada ya ini ya cowok seperti ini ya. Kata cowok, cewek seperti ini ya gitu. Nah, sampai akhirnya mereka itu pindah ke satu planet baru warnanya biru, namanya adalah Bumi. Nah, kemudian pas ketika masuk ke Bumi, tiba-tiba mereka kayak amnesia. Mereka lupa bahwa mereka itu berada diciptakan dari yang berbeda ya, dari sumber yang berbeda. Nah, mereka itu mulai menganggap bahwa mereka itu harus sama. Jadi akhirnya mulailah di situ muncul konflik-konflik. Contoh seperti ini. Ketika suatu saat si cowoknya itu ada masalah, ya, cowoknya itu dia ada masalah secara instingtif dia akan pergi menjauh ya, mencari tempat untuk menyendiri. Misalnya mau nonton bioskop sendiri atau misalnya ke kamar sendiri, mojok sendiri, ke tempat Indomie rebus sendiri, ya kacang ijo sendiri aja jalan sendiri gitu. Nah, perempuan secara instingtif dia itu ngelihat cowoknya ada masalah, itu berusaha untuk membuat cowok ini cerita. Ayo yang, kamu cerita, ayo cerita. Terus dikejar ya. Sehingga akhirnya apa? Cowoknya nggak mendapat tempat sendiri, akhirnya masanya nggak selesai-selesai ya. Nah, akhirnya lama-lama akhirnya jadi meledak dan marah ke si ceweknya ini. Sementara ceweknya itu merasa bahwa, loh, saya salah apa? Saya kan ingin membantu gitu. Aduh, saya merasa tidak dihargai dan sebagainya ya. Nah, begitu juga ketika suatu saat misalnya ketika ceweknya ada masalah. Ketika cewek ada masalah, ya, wah ini lagi ada masalah nih. Cowok itu secara instingtif tahu bahwa ketika ada masalah tuh butuh tempat sendiri. Akhirnya ya sudah, ya, ditinggalin aja tiba-tiba, ya gitu. Wah ini ada masalah, tinggalin aja sendiri. Sementara si ceweknya ini dia mulai akhirnya, loh, saya ada masalah kok ditinggalin gitu kan. Nah seperti itu. Akhirnya udah konflik dari situ, ya. Nah ini adalah salah satu contoh perbedaan-perbedaan yang umum terjadi, ya. Dan John Gray itu udah menelitinya bukan ke 1, 2, 3 orang aja, ke ribuan orang, ya. Dan itu secara empirikal itu biasanya khasnya seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda laki-laki, pria, ya gitu, ketika ada perempuan, pasangan misalnya, jangan kaget kalau misalnya dia butuh cerita, butuh sharing, ya duduk aja nemenin gitu. Dan nanti akan saya tunjukkan ya bahwa perempuan itu nggak bisa cuman untuk cowok ada di sebelahnya dia, kan saya ada di sebelah kamu gitu ya, sambil main handphone, itu nggak bisa. Bener-bener butuh diperhatikan, yang dilihat gitu. Kalau bisa ditatap gitu, oh kamu gitu ya, oh kamu apa yang kamu rasakan gitu ya. Dengan bahasa perasaan itu akan langsung emotionsnya langsung seger lagi gitu. Nah begitu juga perempuan ya gitu. Ketika cowok itu ada masalah, coba kasih waktu untuk menyendiri. Kamu apa nih gitu? Apakah lagi mau butuh waktu sendiri misalnya? Sok siapin aja kopi dan sebagainya. Sok silakan, nggak akan diganggu. Udah. Nah perempuan cari aktivitas lain ya gitu. Itu ada contoh-contohnya saya bacakan. Nah ilustrasi lain adalah pria itu seperti karet gelang dan wanita itu seperti gelombang. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Karet itu maksudnya adalah dia bisa menjauh juga bisa mendekat ya. Sementara kalau bergelombang itu naik turun. Nah, pria itu ibaratnya gini. Jadi bukan salahnya pria dan bukan keinginan pria, tapi memang udah fitrahnya pria ya menurut John Gray. Itu adalah dia sifatnya itu menjauh dan mendekat, menjauh dan mendekat ya. Jadi ketika dekat, wah lagi intim nih gitu. Bisa jadi setelah intim tiba-tiba kayak menjauh gitu ya, besoknya tiba-tiba menjauh atau gimana gitu. Tapi berikutnya nanti besoknya atau itu bisa tiba-tiba deket lagi, rindu banget lagi. Nah itu adalah pria seperti itu ya. Jadi ibaratnya kayak karet. Nah ketika jauh itu
Jadi ketika laki-laki itu jauh, itu hormon atau apa rindunya itu tuh muncul tinggi banget sehingga dekat lagi. Nah gitu ya. Nah sehingga kalau dia tidak ada kesempatan untuk ada waktu sendiri sehingga itu tidak terpenuhi itunya. Ya itu kata John Gray. Nah kalau perempuan itu bergelombang naik turun. Jadi kadang-kadang perempuan itu happy banget tiba-tiba murung atau sedih banget. Nah pria itu diharapkan memahami tentang siklus ini. Karena apa? Terkadang ketika perempuan itu, jadi misalnya perempuan tuh misalnya dikasih perhatian, dipeluk, katanya sih peluk 20 detik sehari ya gitu. Atau di satu waktu kemudian dikasih, saya seneng, saya bangga, saya sayang gitu, saya cinta banget sama kamu, terima kasih ya udah bikinin sahur atau bikinin buka. Itu tuh bisa tiba-tiba tinggi banget. Laki-laki mungkin nggak ngeh seberapa tingginya itu, perempuan itu merasakan. Nah, tapi ketika lagi meski bete misalnya lagi apa, itu jatuhnya tuh benar-benar bisa jatuh sekali ya. Kayak ibaratnya tuh kayak masuk ke dalam sumur yang gelap sekali. Dan perempuannya sendiri pun itu nggak tahu kenapa saya seperti itu. Gitu. Ya, jadi ketika ditanya sama cowok, kamu tuh kenapa sih? Nggak tahu gitu. Saya sedih banget tapi saya nggak tahu kenapa gitu. Nah, pada saat itu pria diharapkan ya udah ikut menemani di dalam sumurnya tersebut. Terus temanin sampai nanti kayak tadi ya dikasih perhatian dan sebagainya, itu sampai dia naik lagi gitu. Nah itu adalah laki-laki dan perempuan. Nah kita coba lihat lagi dari penelitian lain ya. Ini ada dari independent.co.uk dan Science of People ya. Jadi ada banyak ya, terutama yang male brain ya, penelitian tentang otak. Atau kalau misalnya Anda mungkin pernah nonton di TV, ada yang namanya tuh Brain Games ya. Brain Games itu bagus banget ya tentang kinerja otak dan perbedaan otak. Saya sempat melihat langsung ya live gitu, penelitian live langsung tuh tentang perbedaan otak laki-laki dan perempuan, baik dalam memecahkan masalah, dalam menginginkan sesuatu, dalam menyikapi sesuatu dan sebagainya. Itu beda-beda. Contoh misalnya di sini, kalau kita lihat yang biru itu perbedaan laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu lebih banyak terjadi connections-nya itu depan belakang, depan belakang. Sementara perempuan itu kiri kanan. Nah, kalau kita melihat, jadi otak itu kan ada hemisfer ya, hemisfer kanan, hemisfer kiri. Kemudian kalau Anda mungkin pernah ngedengar yang namanya emotional questions ya, EQ. Ya, EQ itu salah satu yang mempublikasikannya itu namanya Daniel Goleman. Di bukunya itu namanya Emotional Questions itu ya. Itu dia menyebutkan bahwa yang namanya perempuan itu hemisfer itu bagian otak kanan dan otak kirinya itu lebih banyak sambungannya dibandingkan laki-laki. Nah ini berdampaknya banyak nih, sehingga makanya perempuan dia relatif lebih bisa multitasking. Bisa sambil nelfon, sambil masak, sambil matanya ngelihat telenovela misalnya, itu bisa ya. Tapi kurang fokus. Sementara laki-laki itu dia relatif sulit untuk merhatikan ini ya, tapi dia lebih fokus. Nah itu, jadi ada plus minusnya. Ada juga yang menjelaskan tentang ini kembali ke masa lalu. Ya, ada yang bilang seperti itu, bahwa dulu itu laki-laki tipenya adalah berburu, jadi makanya harus fokus, diem gitu ya, fokus cekrek gitu ya. Sementara perempuan itu dia lebih mengayomi, masak, ngurusin anak gitu ya, bercocok tanam misalnya seperti itu. Kemudian di kanan ini adalah ketika istirahat. Ini nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya yang kanan ini ya. Ketika istirahat ternyata perempuan lebih aktif dibandingkan laki-laki. Ini penjelasannya why women remember anything. Jadi otak perempuan juga ya, kalau secara umum itu hipokampusnya itu lebih besar. Hipokampus kita tahu ya, itu rada di dalam, di rada belakang. Dia itu yang berhubungan sama memori. Kalau Anda cara mudah menghafalnya seperti ini. Kita belajar itu kan salah satunya di kampus. Nah, kampus itu kan kita harus banyak menghafal. Nah, itu hipokampus ya ceritanya gitu. Nah, itu adalah memori. Nah, this is where we store memories. This is why woman can recall every single word of an argument from 5 years ago. Jadi perempuan itu relatif lebih mengingat banyak hal ya gitu, lebih global. Sementara kalau laki-laki itu mungkin ketika 5 tahun yang lalu ingat pada poin-poinnya aja, fokus. Oh ini masalahnya apa itu ya. Nah itu. Kemudian yang kedua, women feel while men use logic. Jadi cowok itu men takes more effects-based approach to their environment, often scanning for threats and challenge. Sementara women tend to take more intuitive approach because they perceive people and events
more deeply and with greater memory capacity. Ya, jadi perempuan itu mendekati masalah itu lebih banyak by sense, ya, by feeling, sense atau intuitif, pendekatan yang intuitif. Sementara laki-laki itu lebih banyak based on factual, fakta, ya, logik seperti itu. Ini berhubungan sama tadi ya, otak laki-laki depan belakang, perempuan kiri kanan. Kemudian, nah, we problem solve differently. Jadi laki dan perempuan itu berbeda dalam menyelesaikan masalahnya. Men tend to converge in their thinking, they define and clarify problem and begin eliminating and isolating issues. Nah, ini ya, ini cukup penting nih. Jadi, laki-laki itu biasanya kalau ada masalah, ada masalah nih, problem itu, mereka umumnya mengeliminasi apa yang bukan masalahnya, sehingga ujung ke ujungnya itu fokus aja pada masalahnya tersebut, ya, pada itu. Jadi mengisolasi masalahnya. Sementara kalau perempuan, women often will define the problem in broaden terms and examine a wider array of potential factor before going into solution mode. Ya. This is why women want to talk out problem and men want to dive right into solving them. Jadi kalau perempuan itu menyelesaikan masalah, melihat masalah tuh lebih umum, lebih luas gitu. Lebih ini lagi faktor-faktornya, ya. Dan nanti kalau ditambah dengan slide berikutnya kelihatan semakin membahasnya itu banyak, semakin dia itu menemukan masalah, menyelesaikan masalahnya. Meskipun kadang-kadang suka kesana kesini, ya gitu. Ketika men ada konflik, ada masalah, sementara perempuan juga ada masalah misalnya. Kalau laki-laki itu oke, ini masalahnya sebentar, taruh dulu, kemudian dia sendiri dulu menyendiri atau ya berdua dengan masalahnya itu. Sementara kalau perempuan itu lebih cenderungnya to personalize, masalah itu adalah masalah dia juga gitu ya. Jadi ya ini ya, kadang-kadang yang bermasalah dia suka ikut-ikutan nangis misalnya, ikut-ikutan apa. And more inclined to talk through the issues to raise understanding. Kalau kita lihat di sini, yang atas itu adalah gambaran otak perempuan ketika istirahat, yang bawah itu laki-laki ketika istirahat. Ini sumbernya dari penelitiannya Dr. Daniel Amen, ya, di Amen Clinic. Nah, coba Anda notice, ya, Anda perhatikan bahwa otak perempuan itu lebih aktif ketika istirahat. This is why women tend to want to talk after hard day, while men want to process solitude. Dan ini juga nanti kenapa alasannya perempuan itu ketika di kantor udah udah hari-harinya tuh keras gitu ya, misalnya banyak masalah dan sebagainya, pas pulang tuh tetap ingin, nah ini women want to talk it out, process and explore. Women will tend to want to interact with colleagues after a stressful meeting or interact with family, friends and relatives at the end of the busy day. These activities help women produce oxytocin, increase relaxation and relieve stress, which in itself produce even more oxytocin, a critical stress reducing hormone. Ya, jadi ketika perempuan itu dia pulang kerja ada masalah dan sebagainya, ya, mau ujian atau habis ujian yang stres itu, jangan kaget, dia itu ingin untuk cerita. Ya, jadi suami atau gimana atau Anda pasangannya, oke, duduk, gimana tadi masalahnya? Terus aja semakin perempuan itu cerita, memunculkan oksitosinnya dan relatif lebih relief. Karena kalau tidak, dia istirahatnya pun akan tetap aktif, susah istirahatnya nantinya, ya. Tapi ini jangan langsung dianggap oh pantas saya nggak bisa istirahat, nggak ya gitu. Ini secara umum. Ada yang meskipun stres dimeremin nempel bantal aja langsung tidur, ada ya, itu tipe pelor namanya, nempel langsung molor, ya. Nah, sementara laki-laki itu enggak. Men want to give their brain time to explore, unwind and decide what to do next. After a long stressful meeting or at end of busy days, men tend to want to sit down and drift off close of the world for a little while. Men tend to retreat and seek solitude or engage in some low involvement activity, such as watching the news or sport or working on small project. It is natural tendency in a man to turn off to represent testosterone and that release his stress, relax and reorganize him. Nah, ini mungkin yang kadang-kadang suka tidak difahami oleh wanita, ya. Laki-laki itu ketika udah ada masalah dan sebagainya, udah capek nih, ya gitu. Itu tuh pulang ke rumah tuh pengen plek duduk aja, diem, menyendiri, nggak ditanya ini, nggak ditanya itu, ya. Beda sama perempuan ya, kalau perempuan tuh ingin ditanya, ya. Laki-laki nggak, duduk diem aja gitu, dan punya waktu untuk yang tidak berhubungan sama masalah itu sendiri. Misal tiba-tiba main game, install game apa gitu, yang kiranya nggak berhubungan sama masalah tersebut, ya. Atau misalnya nonton TV, nonton apa yang udah sendiri aja, yang mungkin nggak nyambung atau gimana gitu, baca berita, ya. Nah,
Seperti itu, biarin aja ya. Mungkin ya istri bisa menyiapkan ini kopinya atau apa. Nah, ketika ada anak-anak dan sebagainya, handle aja dulu ya gitu, biar itu ada waktunya ya. Tapi ya dikasih tahu juga ya, jangan laki-laki karena ini kemudian ya udah nggak memanfaatkan momen seperti ini. Loh, laki-laki kan kayak gini, tahu nggak sih gitu. Jangan diganggu ya, nggak kayak gitu juga ya. Harus jelas waktunya itu butuhnya berapa lama gitu. Ya kayak misalnya sok istirahat silahkan ya gitu. Nanti pas isya kita sholat bareng, kemudian kita ini ya menyelesaikan masalah bareng-bareng. Misalnya gitu kata istrinya ya. Atau misalnya anak besok ujian, sok silahkan istirahat aja sendiri. Mau nonton, mau main silahkan. Nanti pas abis isya baru kita kumpul lagi makan bareng. Kemudian ini ya jangan lupa yang sulung, anak yang sulung ujian matematika jangan lupa ya ajarin ya, nanti yang ini sama saya misalnya gitu ya. Nah ini ya perbedaan-perbedaannya. Kita akan mulai dari tanda yang pertama, jadi perbedaan yang perlu diantisipasi antara Anda dan pasangan Anda. Ini kalau bisa Anda ada juga sampel tulisan tangannya. Kalau Anda nggak ada sampel tulisan tangannya, Anda bisa sambil menonton saya, sambil Anda tulis ya, tulis aja tulisan Anda sehari-hari, tulis semakin panjang semakin bagus ya. Sambil nanti semakin kita bahas tanda-tandanya sambil Anda lihat tulisan Anda. Juga bisa kalau Anda pasangan Anda misalnya ada ya, minta juga tulisan tangannya ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Pertama kita lihat dulu dari tempo tubuhnya, yaitu seberapa cepat tempo tubuh penulis ya, berarti antara Anda dan pasangan Anda. Tempo tubuh ini ada yang cepat dan ada yang lambat. Kita lihat tanda-tandanya ya. Yang cepat itu tanda dalam tulisannya. Jadi cepat di sini bukan kita lihat oh dia nulisnya 10 detik sementara pasangannya 30 detik, berarti lebih lama, nggak gitu ya. Tapi kita lihat tanda-tanda dalam tulisannya. Yang cepat, saya mulai dari yang cepat dulu, yang kanan. Itu tandanya adalah tulisannya itu lebih banyak ketarik ke kanan, sehingga dia kalau nulis I, J-nya itu atau T-nya itu banyak yang ketarik ke kanan. Kemudian yang cepat itu cenderung sambung. Banyak sambungan yang original. Original tuh kayak T nih. Contoh ya, teater. T-nya nyambung ke sebelahnya. Kemudian banyak disingkat-singkat. Kemudian banyak tulisan trady. Trady itu kayak tulisan dokter. Kayak ini nih, nulis yang saluran di kanan ya. Seret, itu ada trady. Dan beberapa tanda lainnya. Ini adalah tipe-tipe tulisan cepat. Sementara yang kiri ini adalah disebutnya adalah tipe tulisan lambat. Ya, jadi kayak biasanya tulisannya banyak lepas-lepas, apalagi lepasnya kalau yang kayak di kiri atau yang di bawah nih. Anda lihat ya, cara nulis untuk. Nah, N-nya nih dibikin 2 kali. 1, 2. Nah, itu berarti tipe lambat tuh. Kemudian nulis titiknya, I-nya titiknya pas di atas I atau rada ke kiri ya. Kemudian suka ada penambahan-penambahan kayak ornamen, kayak misalnya dikasih hook atau nulis I pakai love. Itu adalah ornamen-ornamen ya, dan beberapa tanda lain itu cenderung lambat. Nah, kenapa ini perlu diperhatikan ya? Karena yang namanya tempo tubuh itu akan berpengaruh dalam sikap dia dalam sehari-hari. Baik dia itu melangkah, dalam dia itu menyiapkan sesuatu, gerakan kepala, ketika dia bicara, ketika dia makan, ketika dia macam-macam, itu dipengaruhi oleh tempo tubuh. Jadi kebayang ya kalau misalnya sama tempo tubuhnya, bagus, terus sama-sama cepat misalnya, bagus. Atau misalnya Anda lambat, pasangan Anda lambat juga, bagus, nyambung ya gitu. Tapi kalau misalnya satu cepat, satu lambat, maka itu bisa menjadi konflik. Ya. Ketika cepat lebih dominan, dia biasanya tempo tubuhnya cepat, sukanya itu adalah ringkas, to the point. Ingin ke inti-intinya aja. Kemudian ritmenya juga cepat, selalu berpikir apa nih berikutnya, what next, what next, what next gitu. Buru-buru, kurang sabar. Nah, itu adalah tipe yang cepat. Beda sama yang cenderung lambat ya. Yang lambat itu mengerjakannya lebih suka satu step by step, perlahan, alon-alon asal kelakon gitu ya. Dengan pekerjaan ritme yang lambat gitu. Jadi di sini aja udah kelihatan ya perbedaannya. Kemudian kita lihat lagi tanda lainnya, yaitu adalah pola pikir. Pola pikir ini sebenarnya ada banyak ya, ada analitis, investigatif, ada banyak banget. Nah, di sini kita akan melihat 2 di antaranya yang bisa bertolak belakang, yaitu adalah tipe pemikir metodis atau kumulatif dan tipe pemikir komprehensif. Ya. Pola pikir ini kita akan melihat bagaimana penulis mengolah suatu informasi. Ketika, ini tandanya adalah dari huruf M dan N, dua-duanya dari huruf M dan N ya. Kalau metodis, M dan N-nya itu bulat-bulat.
kelihatan di kiri ya, kiri bawah, namun. Nah itulah bulat-bulat adalah disebutnya tipe metodis. Sementara yang kanan itu disebutnya adalah tipe komprehensif. Jadi M-nya kayak W, N-nya kayak U. Biasanya yang nulis seperti ini itu adalah tipe cepat. Ya. Kita lihat apa perbedaannya. Tipe metodis ini mirip kayak tipe lambat. Step by step, perlahan, slowly but sure. Biasanya lebih suka mempelajarinya itu satu persatu. Ya. Kemudian terplanning biasanya gitu ya. Ini contoh tulisannya yang ada di kiri. Sementara yang komprehensif itu tandanya adalah tandanya seperti ini ya, kayak M kayak W-nya dan U, N-nya kayak U. Nah, ini deskripsinya adalah dia biasanya cepat menyimpulkan sesuatu. Ketika dia dapat informasi, kalau tadi yang metodis itu dikumpulkan satu persatu, kalau komprehensif nggak, cenderung menyimpulkannya itu secara keseluruhan. Baru dapat informasi setengah, oh saya tahu ini arahnya kemana, saya tahu ini kesimpulannya apa. Ya. Nah, dari sini aja itu perlu diantisipasi. Karena apa? Kalau tidak difahami dengan baik bisa menjadi konflik. Contoh misalnya suaminya tipe komprehensif, istrinya tipe metodis. Ketika istri mau curhat, ya, itu istri itu akan membutuhkan menceritakannya pun step by step. Misal mau cerita tentang masalah di kantor, ya, itu dia akan menceritakannya tuh mulai dari awal, bangun tidur, atau misalnya berangkat dari rumah, pas naik ojeknya gimana, pas sampainya gimana, gitu, ya. Sementara tipe komprehensif dia nggak tahan, nggak betah, ya. Aduh ini teh ya, sebelum curhat aja, misal pas istrinya mau bilang, yang saya mau curhat dong, sebentar. Ya hidupin stopwatch, ya mulai, ya gitu. Dihitung waktunya gitu. Nah itu adalah tipe-tipe komprehensif. Kemudian waktu cerita, mulai cerita udah ditanya ya, oke kesimpulannya apa, terus intinya apa gitu. Nah hati-hati, di situ bisa menjadi konflik. Begitu juga dalam menyampaikan sesuatu. Orang komprehensif itu biasanya dalam menyampaikan sesuatu cenderung keseluruhannya. Ya, sementara tipe metodis perlu tadi detailsnya, step by stepnya. Contoh misalnya gini. Ketika suaminya komprehensif ya, mau memberi uang bulanan atau mingguan. Mah, ini 200.000 untuk semingguan. Ya. Tipe istri yang metodis itu dia biasanya perlu mencari tahu yang mau seperti apa nih, mau yang manis, mau yang asin, mau yang apa, mau lauk, mau apa gitu. Ya perlu step by stepnya. Sementara karena suami tadi komprehensif, ya dia secara global. Udah, mama mampir aja ke warteg, lihat di situ, copy paste, ya gitu. Nanti hari ini yang menunya di kiri, besoknya Selasa yang ini gitu, ya. Jadi lebih ke globalnya. Nah ini, coba Anda lihat tulisan masing-masing, ya. Metodis atau komprehensif. Ada juga yang dua-duanya muncul, ada tapi jarang, ya. Kalau dua-duanya muncul berarti lihat yang lebih mana yang dominan. Kita lanjutkan, berikutnya adalah berpikir kreatif atau berpikir konkret. Nah, kita lihat tandanya, ya. Untuk tipe-tipe penulis kreatif, itu biasanya banyak ditemukan tanda-tanda bentuk dan sambungannya itu yang original. Original itu sesuatu yang unik, yang baru. Baik di bentuk hurufnya maupun sambungannya. Contoh, Anda lihat tulisan yang, cara nulis Y-nya unik nggak? Unik ya, cara nulis Y-nya gini, ini dapat yang namanya original. Contoh lagi, misalnya connection. Yang ya. Yang ini nulis G-nya juga itu termasuk original. Karena apa? Nulis G itu harusnya nggak kayak gitu. Harusnya bundar, turun, naik lagi. Nah itu adalah harusnya gitu. Ketika dia ubah seperti ini, dapat yang namanya original. Formnya, bentuknya yang dia ubah. Contoh sambungan yang original adalah yang tengah nih. Ya, yang kanan, tengah. Nah itu adalah form sambungan yang original. Jadi dari satu huruf ke huruf berikutnya, T ke E itu harusnya kan sambungannya dari bawah. Ya harusnya dari bawah nih. Nah sementara di sini dia dari T ke E-nya itu kayak gini ya. Maka ini dia dapat original. Connection. Dari I misalnya I titiknya nyambung ya. Nah itu dia dapat yang namanya original. Sementara kalau yang konkret itu dia tipenya adalah tulisannya cenderung direct, simple, dan copybook yang regular dan konsisten. Copybook itu seperti bentuk-bentuk apa adanya waktu kita belajar nulis tegak halus bersambung. Ya itu adalah copybook gitu. Jadi nggak terlalu banyak variasi dan simple. Itulah konkret. Nah, kenapa ini perlu kita perhatikan? Karena
ketika orang itu dia kreatif lebih dominan, biasanya dalam memandang sesuatu itu dia out of the box. Umumnya memiliki pendekatan pemikiran yang orisinil, yang khas, baik ide, perencanaan, inovasi, inspirasi itu cenderung dia dia itu cenderung tidak terlalu prosedural banget gitu, tapi dia bisa melihat dari sudut pandang yang unik, yang berbeda, yang mungkin tidak terlihat oleh tipe-tipe yang konkret, ya. Karena kalau tipe yang konkret itu dia lebih cenderungnya based on factual, based on fakta, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar itu yang iya gitu ya. Jadi bukan yang dalam imajinasinya itu. Pada dasarnya kurang berimajinasi, suka akan yang konkret, jelas, cenderung berpatokan pada ide dan solusi tradisional. Gitu. Jadi kadang-kadang orang kreatif dalam menceritakan sesuatu atau menginstruksikan ya, atau menginikan sesuatu tuh dia menceritakan gambaran kayak tipe komprehensif tadi ya gitu. Dalam benak si kreatif ini tuh udah kebayang banyak banget. Jadi ketika menceritakan, mah misalnya nih ya kayak tadi, mah ini uang 200.000 untuk semingguan. Dalam benak dia tuh udah kebayang, oh ini. Sementara orang konkret itu enggak, ya perlu dikasih tahu secara konkret gitu. Jadi kalau ini tidak difahami, ya nanti khawatirnya nggak nyambung-nyambung dalam menceritakan. Ya. Nah, kita lanjutkan berikutnya tanda dalam relasi sosial. Apakah dia itu tipenya extrovert atau tipenya introvert? Ya. Tipe extrovert tanda tulisannya dulu kita lihat, yaitu ukuran tulisannya besar-besar, Margin itu tepi tulisannya cenderung ke kanan, kemiringannya ke kanan, hurufnya lebar-lebar, itu adalah tipe extrovert. Ya. Sementara kalau introvert, tipe tulisannya itu biasa kecil-kecil, marginnya cenderung ke kiri, kemiringan stylenya kiri, bentuk hurufnya itu cenderung rapat-rapat. Ya. Itu adalah tipe yang introvert. Nah, kenapa ini perlu diperhatikan juga? Karena memang tipe karakter orang extrovert dan introvert berbeda. Ya. Orang introvert itu dia lebih nyaman sendiri. Jadi jangan kaget kalau misalnya diajak reuni, ayo buka bersama bareng yuk sama teman kuliah saya. Nah itu dia biasanya suka berat gitu ya. Kemudian cocok untuk pekerjaan yang memiliki lingkup privasi yang tinggi. Ya. Dia bisa bekerja atau stay aja tanpa harus bertemu banyak orang. Orientasinya self, zona nyaman, masa lalu dan sebagainya. Memang kadang-kadang jadinya terkesannya kayak dingin, menjaga jarak. Ya. Padahal mah enggak, memang seperti itu dia. Ya. Merasa lebih aman, nyaman ketika sendiri gitu, cenderung menahan perasaannya. Nah biasanya orang yang introvert ini tuh bisa gitu ya di kamar 2 minggu sendirian misalnya gitu, yang nggak ketemu orang, itu biasanya bisa tuh dia baca novel, nulis, nyerem pohon, kemudian dia main sama ikan piaraannya, akuarium, itu bisa ya gitu. Nah itu adalah tipe-tipe yang introvert. Beda dengan yang extrovert. Extrovert itu dia lebih senangnya kontak oriented disebutnya ya, jadi lebih senang ketika bersosialisasi, responsif, senang mengekspresikan emotionsnya, senang dekat dengan orang lain ya, cenderung bersikap informal, tidak kaku gitu, butuh ada orang lain. Nah biasanya tuh senang komunikasi, telepon-teleponan, reunian gitu. Nah di sini kenapa kita perlu memperhatikan ini, karena yaitu jangan sampai karena gini, misal suami tipenya adalah tipe yang extrovert, istri tipenya introvert, ya. Karena extrovert ini senang ketemu orang, sehingga memaksa si istri ini tuh untuk ikut berhuhuhaha, misalnya ikutan pesta, ikutan apa gitu ya, ikut ketemu orang gitu. Padahal jadinya beban, meskipun sekali-kali mah harus ya, kayak acara keluarga itu harus gitu. Cuman ada saatnya ketika tahu dia istrinya tipe introvert, oh yaudah yang ini saya mau ada reuni, sayangku di rumah aja ya gitu, atau mau ikut, tanyain aja dulu gitu. Nah itulah contoh-contohnya. Begitu juga dengan kalau misalnya suaminya sekarang yang introvert, istrinya extrovert ya, jangan terus udah gitu memaksa istrinya ini tidak ketemu yang lain. Udah mama di rumah ya,
harus di rumah, nungguin di rumah. Jangan, karena apa? Lama-kelamaan nanti jadinya sumpek, nggak ketemu orang, jadinya malah jadinya stres, frustasi. Jadinya kalau udah frustasi apa? Masalah-masalah kecil aja bisa tidak terselesaikan dengan baik gitu. Jadi dia perlu ketemu dengan orang lain, perlu itu. Jadi kalau bisa mah, mah silakan mau ikutan grup di WhatsApp, mau tiba-tiba hahaha sendiri di grup, silakan. Itu menjadi salah satu dunianya dia yang bisa menyehatkan ininya, selama tidak berlebihan ya. Kalau berlebihan, semua yang berlebihan itu nggak bagus. Jadi jangan sampai handphonean, ketemuan sampai lupa sama yang di rumah, itu baru nggak bagus ya. Gitu. Jadi sama istri juga jangan karena udah nonton ini jadi tahu, misalnya tipenya extrovert udah gitu memanfaatkan informasi ini menjadi menjadi aji mumpung ya, jangan gitu. Tetap harus proporsional. Nah, biasanya perbedaan introvert dan extrovert itu salah satunya seperti ini. Biasanya orang yang introvert itu dia lebih suka mendalami suatu bidang. Ya, jadi seneng ngulik sesuatu gitu, itu sampai dalam itu adalah itu. Orang extrovert biasanya lebih suka jadi lebih suka banyak mengetahui banyak hal tapi tidak terlalu mendalam. Nah, ini masing-masing punya kelebihan dan punya hambatannya gitu. Jadi sama kayak tadi, kalau misalnya Anda suami istri ya, suami misalnya dia tipe extrovert, cocok tuh untuk sales, itu cocok karena apa? Dan salesnya bukan sales yang satu bidang aja ya, dia bisa tiba-tiba jualan sepatu, tiba-tiba jualan mukena, tiba-tiba jualan korma, tiba-tiba jual ya itu ya gitu. Sementara kalau yang introvert biasanya dia sulit untuk jualan seperti itu, tapi dia ahli di satu bidang gitu. Jadi ya udah jualannya itu aja gitu. Makanya saya dari tahun lalu, dari sebelum-sebelumnya berusaha coba jualan-jualan barang-barang lain, nggak terlalu jago ya. Udah di sini aja. Beda sama misalnya Mas Hasim ya, Mas Hasim dia lebih tak gitu. Oke. Nah, Mas Afif istrinya gimana? Istri saya itu tipenya extrovert. Nah, jadi saling melengkapi. Cuman enaknya apa? Jadinya kalau misalnya ada acara-acara gitu, kadang-kadang istri mewakili ya gitu. Udah saya di sini. Ya ini jadi curhat ya. Oke, ya kalau ada acara RT, RW ya itu udah istri yang cocok. Nah sekarang kita lanjutkan. Berikutnya ada yang namanya organizational ability. Organizational and planning ability juga ini perlu diperhatikan. Karena ada yang tipenya itu dia terplanning ya, sorry. Kita lihat tandanya dulu ya. Organizational and planning ability itu kelihatan indikatornya dari beberapa tanda seperti marginnya rapi, baseline-nya konsisten. Margin rapi itu maksudnya ini ya, kalau Anda lihat contohnya kirinya kanannya itu dia rapih ya, atas bawah juga. Kemudian baseline konsisten, tidak bergelombang. Jadi baseline itu kalau Anda lihat baris ya, baris imajiner dari ini. Nah kalau dia itu bergelombang maka dia itu masih moody, maka otomatis planning organisasinya rada kurang. Karena apa? Based on mood, nantinya moody. Berikutnya yang ketiga adalah spasi antar kata antar barisnya baik atau konsisten. Spasi antar kata antar baris itu berarti antar ini ya, antar ininya itu konsisten. Berarti terplanning, sebelum dia menulis di baris berikutnya itu terplanning ya gitu. Yang keempat adalah bentuk hurufnya reguler. Maksudnya bentuk huruf reguler itu jadi nggak terlalu banyak variasi. Ya, terus sama gitu, huruf A yang ini sama A yang ini tuh sama ya, reguler. Kayak mungkin Anda pernah ngelihat tulisan teman kuliah yang kayak nulis cetak. Nah, itu adalah tipe-tipe yang regularitinya tinggi. Berikutnya adalah tidak banyak coretan ya. Jadi kalau nulis coret, berarti planningnya dia kurang bagus ya, tidak di konsep dulu. Nah, kemudian kalau Anda pernah baca buku grafologi ya, dari luar atau terjemahan dari luar itu suka menyebutkan F-nya yang 3 zona ya, F-nya yang seimbang. Tapi ini hanya berlaku yang F-nya 3 zona ya. Di kita mah abaikan aja ini ya. Kita makanya kita jarang menggunakan menulis huruf F. Kalaupun F dia tidak 3 zona, sehingga kita pakai aja yang 5 ini ya. Nah, kenapa perlu diperhatikan? Karena seperti ini. Kalau misalnya Anda tipenya adalah yang terorganisir ya, Anda biasanya lebih suka dengan sesuatu yang predictable, yang suka bikin catatan, suka bikin agenda, teratur ya gitu. Suka seperti itu, bikin itu suka. Beda dengan yang planning organization-nya itu rendah ya. Jadi kalau orang ini lebih berpikirnya gimana nanti, indikasi kurang baiknya perencanaan ya.
gitu. Jadi otomatis priority biasanya rada kurang ya gitu. Otomatis ini kalau tidak difahami bisa menjadi konflik. Karena apa? Misal istrinya sudah membuat planning, yang nanti kita susun yuk hari Minggu kita ke Lembang misalnya, ke gunung ya. Hari Sabtunya ke Lembang, hari Minggunya kita ini yuk bakar-bakaran ikan di rumah misalnya gitu bareng-bareng. Oke, kata suaminya. Kemudian suaminya karena dia itu organization and planningnya kurang ya, bisa nanti berubah-ubah. Yang saya tuh lupa, ternyata di situ ada tugas dari kantor. Oh, ternyata ada PR ini. Nah, itu hati-hati, bisa berantakan nantinya ya. Nah, berikutnya masih ada waktu ya, 15 menit lagi. Kita lanjutkan, berikutnya ada yang namanya dominan dan tipe follower. Tipe dominan ya, dominan nih ya otoritarian ya. Maksud dominan di sini itu adalah lebih ke yang inginnya ngatur ya, lebih mengarahkan. Sama lagi ya follower. Follower itu maksudnya tipe harmonis di sini ya, maksudnya follower di sini harmonis. Conformity atau need for acceptance. Nah, tipe dominan itu tandanya apa? Biasanya tulisannya besar-besar, kemudian lebih banyak garis-garis atau tajam-tajam ya, kayak gini nih, tajam ya. Ini tajam-tajam gitu. Beda dengan yang kiri bulat-bulat. Kemudian tulisannya cenderung ditekan, marginnya cenderung full itu maksudnya kiri kanannya tuh rada penuh ya gitu, mendominasi ruangan. Kemudian huruf E-nya tanpa loops. Ini nulis metro ya, metronya tanpa loops. Beda sama yang kiri ini kayak dengan ini ada loopsnya ya, jadi lebih kalau komunikasi lebih cenderung dua arah ya, mendengarkan juga. Kemudian yang dominan ada juga P-nya kecil dengan tonjolan ke atas. Contoh di kanan nih, presentasi. Nah, ini P-nya ada ke atas, itu disebutnya tanda argumentatif ya. Jadi udah argumen, ada narrow minded ya, kecil. Ini lebih kalau diskusi nanti satu arah. Kemudian D dan T-nya dengan sudut di atas. Ini contohnya nggak ada ya di sini. Itu kayak gini nih, saya tulis di sini. D. Nah, gini ya. Ini D-nya rada menajam atau T. Nah, T-nya terbuka gini, najam. Jadi kalau nulis data misalnya tak. Nah, gini ya. Ini disebutnya tipe stubborn ya gitu. Jadi sudut itu tipe-tipe dominan. Kenapa ini perlu diantisipasi? Iya, karena ketika dominan itu lebih dominan, dia memang bawaannya ini ada positif dan negatifnya. Positifnya apa? Positifnya itu biasanya tipe dominan tuh mudah dalam memutuskan sesuatu. Leadership, mimpin, mengarahkan, kompetitif, ya itu adalah positifnya. Ya, serius, analitis gitu. Nah, biasanya pekerjaan yang cocok tuh kayak manajer, pemimpin, sales ya yang persuasif. Kemudian berkaitan dengan hukum, militer, itu biasanya cocok tuh. Nah, cuman ada tantangan atau potensi konfliknya, yaitu apa? Dia cenderung senang mendominasi, mengatur, ya bossy gitu. Juga biasanya orang yang dominan ini dia relatif sulit untuk mengadaptasikan dirinya dengan lingkungan. Sebaliknya, dia mengharapkan lingkungan yang beradaptasi dengan dirinya. Gitu. Jadi lingkungan yang harus ngikutin dia, bukan dia yang harus ngikutin lingkungan. Beda dengan yang tipenya follower atau tipe yang conformity ya, yang tipenya easy going gitu ya, harmonis, bersahabat, empatis, biasanya mudah peduli, based on feeling, perasaan, merawat. Nah, itu ada tipe-tipe yang follower. Ini positif ya, bagus. Cuman ada juga negatifnya, yaitu apa? Biasanya seperti ini jadinya mudah terbawa perasaan, emosi, moody, mellow ya gitu. Itu ada di sini. Bukan berarti kalau dua-duanya tipe follower itu berarti bagus. Bisa jadi bagus, bisa jadi enggak. Ya, karena apa? Kalau dua-duanya misalnya tipenya ditemukan yang mudah terbawa, moody, ya nanti cekcok terus ya. Begitu juga kalau dua-duanya sama-sama tipe dominan, bisa jadi bagus, bisa jadi konflik. Satu dominan, satu follower bisa jadi bagus ya. Berarti ya udah, ini dominan, ini ngikutin aja ya, bagus tuh, jadi harmonis nantinya. Tapi bisa juga jadi konflik ya kalau nggak saling melengkapi. Gitu. Kemudian kita lihat lagi vitality. Nah, vitality ini itu berhubungan dengan energi ya. Cara mengetahuinya adalah dengan meraba tekanannya ya. Meraba tekanan dalam tulisan. Jadi bukan meraba otot tulisannya ya, diraba, oh ini berotot, kuat, oh ini halus nih ya, tipis, enggak. Tapi dari rabaan dari bawahnya. Atau kalau misalnya bisa juga pakai kayak kertas karbon bisa ya. Kalau mau diteliti lebih dalam lagi bisa juga pakai beberapa alat ya. Cuman kita mah dilihat aja sebenarnya udah kelihatan ini ditekan atau tipis ya. Diraba juga bisa.
Ketika tekanannya itu kuat, biasanya dia itu energi fisiknya, vitality-nya lebih dominan. Sehingga lebih suka dengan aktivitas fisik, ya. Dan kurang nyaman untuk pekerjaan yang nggak terlalu mengandung aktivitas fisik. Apalagi kalau ditekan dan tajam-tajam, itu lebih ke nantinya ke arah agresif, ya. Nah, sehingga orang yang tulisannya ditekan ini, dia lebih suka kerjanya di lapangan, ya. Juga kalau misalnya ada waktu kosong Sabtu Minggu, misalnya suaminya nih tipe yang tulisannya kuat, itu dia nggak nyaman untuk duduk diem di rumah, ya, itu nggak nyaman, ya. Ayo kita jalan-jalan yuk, ayo kita camping, ayo ini gitu. Karena apa? Aktivitas fisik. Sebaliknya ada tipe yang tulisannya tipenya ringan. Tulisan yang tipenya ringan itu dia energi vitality-nya tidak terlalu besar, ya, mudah merasa lelah. Biasanya dia lebih sensitif, lebih toleran, mudah beradaptasi, lebih memaaf gitu. Karena apa? Dia menghindari konflik fisik, ya gitu, lebih maaf gitu. Nah, biasanya ini kalau berhubungan emotional memory, yang tipis relatif mudah berubah-ubah. Kalau yang ditekan tadi enggak, ya. Jadi ibaratnya kayak nulis di batu, sulit nulisnya, tapi dia kalau udah kebentuk sulit juga hilangnya. Kalau yang tipis enggak, mudah kena tapi mudah juga hilang, ya. Nah, antara ini perlu kita antisipasi dalam compatibility pasangan. Karena apa? Kalau dia itu beda, ya tadi misal suaminya pengen di lapangan, sementara ini yang tipis, ya gitu. Nanti takutnya mudah capek, mudah lelah gitu. Itu kasihan, ya. Jadi gimana caranya? Ya bisa dengan cara misalnya ya udah ikut tapi nanti banyak istirahat, atau kalau nggak dibantu dengan suplemen, misalnya glukosa, coklat misalnya. Nah itu. Nah, yang menarik adalah dari penelitian-penelitian yang namanya tekanan itu berhubungan juga dengan ini, ya, ini kalau normal, ya, normal seimbang, ya. Ya baik-baik aja ini. Nah, dari penelitian-penelitian ternyata tekanan itu juga berhubungan dengan libido. Nah, apa itu libido? Libido itu adalah dorongan seksual. Jadi dari penelitian itu terlihat bahwa ternyata orang yang tulisannya ditekan, berarti energinya kuat, libidonya juga dia kuat, ya, banyak gitu, dorongan seksualnya banyak. Sebaliknya yang tipis itu tadi secara energi dia itu relatif rada kurang, ya gitu, dan secara libido juga kurang. Nah, kalau misalnya apa dampaknya nih? Dampaknya gini, kalau suaminya misal libidonya tinggi dan istrinya rendah, ya lemah gitu, rendah ya libidonya, maka bisa menjadi konflik. Konfliknya gimana? Ya itu kebayang, ya, suaminya mau lagi gitu, atau sehari bisa berapa kali gitu, atau kalau nggak setiap hari. Sementara ini relatif mudah capek. Caranya gimana? Jalan keluarnya gimana? Yaitu dengan sublimasi. Apa itu sublimasi? Yaitu mengalihkan dengan aktivitas lain yang bisa mengurangi libidonya tersebut. Contoh misalnya dengan olahraga, dengan ya itu ya, misalnya jalan-jalan atau olahraga, atau misalnya sikat kamar mandi. Nah, itu bisa mengurangi libidonya tersebut. Gitu contohnya. Bagaimana kalau dua-duanya sama-sama tipis misalnya? Ya udah anteng-anteng aja berarti, ya, anteng-anteng. Gimana kalau dua-duanya sama-sama kuat nih? Berarti ya Anda bayangkan aja sendiri, ya gitu. Nah, itu kelihatan dari tekanan, ya. Jadi kalau misalnya Anda punya anak remaja, misalnya tulisannya ditekan, ya, maka kasih aktivitas fisik, ikutan ekstrakurikuler, misalnya sepak bola, ya, atau aktivitas fisik di luar. Nah, karena apa? Selain tadi libido, tekanan juga energi, ya, itu berhubungan juga sama konsentrasi. Kalau dia energinya kuat, kemudian misalnya si anak ini dia energinya kuat, kemudian sekolahnya pagi, ya, bangun tidur, sarapan, mandi, ya, sarapan, kemudian sekolah, itu relatif tidak mudah bagi dia untuk duduk diam konsentrasi. Karena apa? Ibaratnya mah kalau baterai udah tidur, dia habis dicas penuh nih baterainya, ya, kemudian mandi semakin seger, semakin dicas, sarapan, daging, susu semakin dicas lagi, full banget nih, untuk duduk diam merhatiin guru itu susah, ya. Jadi harus harus olahraga dulu, atau kalau enggak pagi jangan sarapan yang berbobot dulu, ya. Misalnya biskuit aja cukup, ya, atau roti aja cukup. Nah, nanti siang baru atau jam 10 baru makanan yang berat gitu, ya. Kemudian kebalikannya sama kalau yang tekanannya ringan. Yang tekanannya ringan maka pagi kalau bisa sarapan dulu, ya. Nah,
Oke, sampai sini dulu. Nah, bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, boleh Anda like dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Dan yang tidak kalah penting, untuk Anda yang ingin belajar mengenai ilmu grafologi secara lebih dalam, Anda bisa berkunjung ke website Grafologi Indonesia di www.grafologiindonesia.com. Atau Anda juga bisa belajar gratisnya di grafologiindonesia.com/gratis. Atau Anda juga bisa klik link yang sudah kami siapkan di deskripsi di bawah ini. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk tonton video-video kami lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.